Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Dinia Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Dinia ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi-dewi masalah korban saat ini menuju ke penyembelihannya. Penyembelihan. Bab penyembelihan. Intinya binatang itu dalam hal cara penyembelihan ada dua macam cara. Dalam cara penyembelihan ada dua macam cara. Dilihat dari binatangnya, tidak dari model binatangnya, ada dua. Yang pertama, binatang-binatang yang memang mampu untuk disembelih di lehernya. Yang pertama, untuk binatang-binatang yang mampu untuk disembelih di lehernya. Itu binatang pertama yang memang bisa untuk disembelih di lehernya, maka wajib untuk menyembelih di leher dan terputus dua uratnya, yaitu urat jalan makan kali urat jalan nafas. Wajib dipotong di lehernya, yaitu urat jalan nafas dan jalan makan. Niki kedua-duanya harus terputus ya, harus terputus. Ayam, kambing, sapi yang memang bisa disembelih dalam posisi tadi itu di lehernya, bisa diikat kakinya, tangannya, maka wajib disembelih di lehernya. Kemudian cara penyembelihannya bagaimana? Apakah harus sekali nyembelih harus terputus? Apakah dua kali juga boleh? Untuk cara penyembelihan itu sing paling pada intinya adalah sekali seretan, sekali sembelihan terputus dua urat. Itu pada intinya yaitu sekali nyisirnya apa? Sekali menyembelih terputus dua uratnya tadi itu. Sekali seret langsung terputus. Sekali seret langsung terputus dua urat. Nggih. Makanya ketika nyembelih itu dipegang dulu itunya. Nah, uratnya dipegang biar enggak ucul ngoten. Dipegang, ini satu urat dua, dan baru diseret. Untuk ayam ya, kalau kambing sapi kan nggak bisa dilihat. Kalau ayam bisa dipegang uratnya, ini bebek, saged, ayam. Kalau untuk sapi, kambing, krono lehernya itu besar langsung digorok. Nah kemudian apabila
2 kali hantaman pisau, 2 kali sembelihan, apakah asal betul? 2 kali sembelihan, apakah dihukumi sah penyembelihannya? Terus nanti 2 kali penyembelihan boleh nggak? Binatangnya ini ketika disembelih 2 kali sembelihan boleh nggak? Nggih, ada kali terbang. Maksudnya 2 kali gimana? Nggih, maksudnya setelah sekali mungkin belum mati ataupun jatuh pisaunya terus diulangi lagi. Nah, seperti itu 2 kali maksudnya. Jadi berarti sekali nih kok. Sekali. Nggih, sekali. Sama sekali. Maksudnya sekali putus, nggih. Nah, baru 2. Nah. Nggih. 3 kali sekali juga. Mboten napa-napa. Tapi ada syaratnya, nggih. Jadi syarat untuk ketika diangkat boleh saja, boleh dari jret terus diangkat dimasukkan lagi boleh, asalkan untuk jeretan yang kedua tadi itu nyawanya si ayam masih kenceng. Ngerti nggih? Jadi batasannya untuk jeretan yang kedua nyawa si ayam kenceng dan belum putus anunya. Napa urat tadi itu. Kecuali kalau napa jenenge bebek mentok kan kalau disembelih banyak jenenge angsa. Kan kadang-kali setelah disembelih 2 urat kan masih hidup. Biarkan aja sampai matinya, nggak usah disembelih pun halal niku pun. Nggih, lepas mawon. Betul apa? Walaupun dia hidup sampai katakanlah 1 jam tetap halal. Yang penting urat tadi terputus. Buatan. Kan jadi putus. Yang penting sudah terputus 2 uratnya. Terputus 2 urat, kemudian dia jalan-jalan tetap halal. Jalan-jalan. Kemarin ada penyampaian juga itu. Oke. Gune-gune ini bangkit lagi nggak bisa lagi. Tapi dari wow, dilihat kalau memang 2 uratnya belum putus, nggih, 2 urat belum putus masih 1 terus jalan-jalan mati di sana, jadi itu lebih bangkai karena uratnya baru 1 yang terputus. Kalau terputus 2 sudah terputus jelas, jalan-jalan 1 jam meninggal, dilihat lehernya, oh terputus 2 pun halal. Makanya ketika dilihat ketika mati setengah jam tadi, uratnya itu terputus atau belum kedua-duanya. Nggih, urat. Yang menentukan adalah uratnya. Uratnya 2 tadi itu. Jadi artinya ini kalau ratio ini masih nempel di leher walaupun 2, 3, 4 kali tusukan ada masalah. Mboten napa-napa. Tarik lagi nggak boleh. Ditarik asalkan tadi ketika tarikan yang kedua nyawanya si ayam masih kenceng boleh halal. Batasan kenceng bagaimana? Batasan kenceng ketika di sembelih yang kedua kali gerakannya ayam kenceng 1. Terus yang kedua ngalirnya darah masih keras deras. Ini batasan untuk 2 kali ngulangi dianggap halal sembelihannya. Kecuali tadi bebek 1 sembelihan 1 urat terus lari. Kita kejar bebeknya nunggu matinya terus kita sembelih lagi bangkai haram. Ngoten. Nah, mau ditingali. Nah, kalau nggih. Batasan masih boleh disembelih itu di mana? Batasannya apa? Kalau sudah begini dianggap bangkai. Oh nggih. Nah, batasannya 1 ngeten nggih. Seperti kecelakaan. Ini sekarang kita contohkan kecelakaan ayam ketabrak atau ayam tadi yang masih 1 urat terputus. Nah, ayam tertabrak atau ayam yang masih 1 urat jalan-jalan lagi. Terus ketika kita datangi, ketika kecelakaan ayam tadi kita datangi,
Asalkan ketika kita sembelih setelah kecelakaan kita sembelih gerakannya kenceng atau darahnya muncratnya deras, halal. Ini batasannya. Paham? Setelah kecelakaan kita sembelih, nggih. Langsung dicekel, dipegang. Lah waktu dipegang ini ketika disembelih kakinya masih kenceng buatan gerakannya. Ngoten. Lah kenceng halal. Kecuali ngeten tinggal sekantun katakanlah nyawanya lemes tinggal 40% berarti haram. Batasan itu gerakannya kenceng, gerakannya ketika disembelih ini gerakannya kenceng atau ngalirnya darah kenceng maka halal. Ini ada kasus Pak Ustaz. Kalau ketabrak itu disembelih itu harus lehernya. Kalau nggak ada lehernya. Kalau nggak ada lehernya. Ini kasus, ini saya nggak. Oh, ayamnya hilang. Ketabrak pas bulunya, dia habis. Oh, masih jalan-jalan. Dan itu haram jelas niku. Katanya ditumbak aja. Oh enggak, tidak. Nanti itu yang kedua. Karena namanya ayam ini kan bisa dipegang badannya. Tidak boleh langsung ditusuk tombak, enggak bisa. Karena dia bisa dipegang aslinya. Untuk ayam kan bisa dipegang. Maka harus di lehernya. Nah karena lehernya sudah habis, itu kemungkinan nanti matinya karena mati putus yang awal, bukan kita putuskan disembelih. Ngoten. Nggih haram berarti bangkai nggih. Bangkai. Nggih. Dulu kita di Sumatera sering berburu. Jadi kalau kita tombak tigang, sudah benar kata ya. Kalau kita di sini terus hilang. Hilang. Kalau tahu sejam atau 2 jam kemudian mati. Itu di sana itu haram. Halal. Yang penting yang menombak orang Islam. Iya, mungkin kita Islam tapi katanya jangan-jangan matinya bukan karena tombak, karena hilang sejam. Hilang dikejar bisa betul? Dikejar bisa betul? Oh nggak ketemu. Tahu-tahu ketemu mati. Nah, niku mengke masalah berburu niku nggih, masalah berburu kalau memang niatnya berburu, niatnya binatang niku srot kena walaupun matinya 1 jam halal. Kecuali setelah kita tombak kemudian dia klepek 1 jam itu harus kita sembelih. Kalau masa kita bisa kita kejar ngoten nggih, setelah kita tombak klepek di tempat terus kita kejar wajib disembelih. Nah, karena kita bisa kejar. Tapi kalau ditombak kena jelas badannya terus lari kita kejar nggak bisa dan tiba-tiba ketemunya mati halal. Yang penting ketika berburu niat berburu dan yang berburu orang Islam. Wah tembak nih mboten angsal nggak boleh karena tembak kan tumpul, nggak boleh tumpul. Ya terus temeriku dalam masalah penyembelihan ataupun alat yang untuk berburu tidak hanya lancip tapi seperti bermata pisau. Ngoten nggih. Ya seperti pisau bermata, tidak hanya lancip seperti ujung pena, mboten. Oh berarti kalau dengan senjata itu Nggak bisa. Haram nggak bisa. Karena itu lincip. Syaratnya harus bermata. Mboten, karena syaratnya kan syarat penyembelihan harus tajam dan tajam. Kalau itu kan lincip karena nopo? Karena kerasnya tekanan tembusnya itu. kalau tombak malah boleh. Boleh karena kan ujungnya kan seperti pisau, ujung tombak niku. Sulit kalau dengan tombak. Panah kan kayak pulpen juga. Nah, itu nggak boleh kecuali panah-panah yang untuk perang niku, panah-panah lak nate ningali film Cina. Niku boleh niku yang memang seperti pisau ujungnya niku. Tapi kalau untuk seperti mata seperti pena tidak boleh. Orang naik panah-panah Mboten angsal sing tepodo niku mboten angsal niku. Rata niku seperti pena, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi tajam seperti pisau bermata. Kan tombak kan seperti ujungnya pisau.
Kecuali kalau memang peluru terus model ujungnya seperti pisau maka boleh. Nggih, mboten ada ya, mek tumpul. Nah, kan tumpul. Tumpul nggih. Nah, kalau panah misalkan ujungnya seperti pisau dihangsal nggak? Bisa, nggih saged. Nggih. Jadi yang menentukan pisau paling Nggih, pisaunya itu. Nah, syaratnya sembelih adalah ujungnya adalah tajam, bermata pisau, tidak hanya lancip, bermata tajam seperti pisau. Niku nggih wau masalah binatang wau niku. Kalau untuk yang sakit, apa kok yang sakit? Ketabrak ataupun disembelih baru satu otot, kemudian lari atau ketabrak lari, terus kita sembelih gerakannya kenceng, disembelih darahnya muncratnya kenceng maka halal. Nggih. Kecuali wau, Rin, kecuali ketika kecelakaan disembelih darahnya sedikit haram. Kecuali binatang yang asli sakit. Asli sakitnya itu sakit muntah, napa? Biru, senah anu, asli sakit. Berbeda dengan keracunan deh. Kalau keracunan seperti ketabrak. Keracunan seperti ketabrak harus nyawanya kenceng. Tapi kalau asli sakit batuk-batuk, malamnya batuk-batuk, terus enjingnya paginya kita lihat berngeten. Nah niku halal disembelih, halal niku. Kalau matinya sebelumnya adalah sakit, asli sakit bukan karena keracunan. Niku walaupun nyawanya tinggal 40% niku boleh halal. Yang penting disembelih. Yang penting disembelih. Niku bedanya. Nggih. Tanya ada tadi ketabrak ya. Nggih. Setelah itu dia masih kepak-kepak. Tapi menurut kiraan itu sebentar lagi mati, tapi terus disembelih. Itu halal. Lah niku wau klepek-klepeke niku kondisi klepek-klepeknya kenceng napa pelan? Oke, lah meneng pun haram niku. Matine kerantan ketabrak, mboten kerantan disembelih, mboten. Nggih, mboten ngoten niku. Nggih. Jadi sudah enggak ini lagi. Jadi matinya bukan karena pisau, Nggih. matinya karena Ngoten haram niku, haram. Haram. Begitu juga tadi masalah pisau jatuh, kan tadi kan waktu nyembelih kan jatuh pisaunya. Waktu pisau jatuh, setelah kita lihat lehernya belum terputus satu urat, boleh ngulangi lagi syaratnya tadi. Nyawanya masih kenceng, darahnya masih kenceng sama dengan kecelakaan, nggih, masih hidup kenceng. Ustaz, maaf, itu nyembelihnya harus pas itu semula. Maksudnya kan? Misalnya kan di cancer sudah buka, Oh. terus satu. Terus pada waktu nyembelih lagi harus pas di situ lagi atau di tempat lain? Terserah. Nggak boleh ya? Nggih paling enak di tempat situ meneruskan kalau tempat baru kan kemungkinan nanti kena bulunya. Lebih lama nanti khawatir mati duluan. Ini kasus betul. Jadi waktu nyembelih sapi ini guyang. Nggih. Jadi kalau dipotong srek baru kena sebelah itu lepas. Jadi dia kan harus dipegang ini, akhirnya cari tempat lain kan gembernya itu panjang, gembernya sapi itu. Jadi dia nyari itu nggak pas luka pertama. Itu sempat ribut waktu itu. Ini nggak pas luka pertama, haram. Nggak apa-apa, yang penting terputus sisa urat yang belum putus tadi, ngoten. Mboten napa-napa. Dagingnya masih seger, masih enak. Nggih, mboten napa-napa. Saya nggak gelem nggak usah dipakai. Saya nggak repot. Masih ada pertanyaan nih. Ketika korban, kemudian petugas ini dikhidmat dari daging kurban, boleh? Di khidmat.
Oh, Iya, hasil dari kurbannya di daging kurban. panitiane ya, dikasih daging. Makan apa anu sik mentah? Makan aja. Oh. Lah niku teng nate dibahas teng Basul Masail. Niku sakderenge dimasak diberikan dulu ke satu orang di atas namakan. Di atas namakan, sakderenge dimasak di atas namakan. Ini bagian sampean, bagian korban, ngoten. Nggih. Jadi bagian misalnya saya buat daging kurban nih. Nggih. Masakan gitu. Nah, setelah diberikan ke orang baru dimasak. Bisa setelah mereka potong satu kambing langsung dimasak di Mboten saged. Harus diberikan dulu. Umumnya begitu Pak Ustaz. Nggih. Harus diberikan dulu. orang disediakan ini pasan dengan Nah, ini jatah korban sampean ngoten. Ini jatah korban sampean. Kemudian baru dibawa ke dapur. Bawa ke dapur dimasak, berarti nanti pahalanya yang di atas namakan tadi. Ngoten. Atau atas nama yang korban mboten napa-napa. Diambil daging atas nama yang korban, kan yang korban kan boleh mengambil sepertiga loh. Nah, harus lapor sama yang kurban toh. nggih, nggih. Nah, bagian sampean sepertiga nggih masa? Nggih, siap. Nah, ngoten harus ada akad. Nggih, harus ada akad. Jaluknya berarti nggih anu, jaluknya senes dari dia, tapi atas nama jatah mau lho napa? Yang jaluknya itu jatah, bukan sepertiga dari hak korbannya, jatah dari jatah umum, ngoten. Seperti itu. Karena pembagian jatah tidak harus sama, boleh berbeda. Boleh tidak harus sama. Panitia dapat 2 kresek, kemudian yang enggak ikut 1 kresek, mboten apa-apa boleh saja. Nggih, boleh enggak apa-apa. Enggak harus sama. Tidak harus sama. Yang penting ada akad penyerahan. Oke. Di kita di internal kita. Nggih. Gosek kadang-kadang ada perusahaan itu nganter kambing. Nanti ada perintah lagi, Polres minta setiap polsek korban 1 kambingnya kambing itu. Kambing dari perusahaan dikasih polsek. Karena Polres minta apa itu kan kambing ya dibawa ke Polres. Ini kambing seperti ini bagaimana statusnya? Ketika dari perusahaan dinamakan mboten? Nggak ada. Oh, berarti sedekah niku sedekah. Bisa itu potong ke kita nih. Sedekah saged, sedekah niku berarti. Korban di atas namakan siapa? Nggih. Sedekah berarti bukan korban. Nggih. Kalau korban lebih anu nggih napa? Lah sedekah lebih bebas nggih. Lebih bebas nih makan bareng bebas. Pahala korban ya. Nggih, pahalane sedekah. Berarti sing angsal pahala perusahaan. Berarti dia artinya dia enggak berkorban, enggak ditulis berkorban dia. Nggih, sedekah. Sedekah. Karena enggak ada namanya. Harus dinamakan nih. Ini memang saya dari awal-awal ini bukan kurban. Jadi kalau kami masih belajar terus setiap polsek 2 kambing. Kami di perusahaan itu. Tapi kalau dikumpulin potong di Polres dibagi juga dia. Nggih. Kan bukan korban. Nggih. Nggih. Tapi dalam hal pembagian lebih mboten terikat nggih. Lebih mudah. Lebih mudah. Pembagiannya lebih mudah. Nggih. Berkaitan dengan niat seseorang ketika masuk kategori nazar atau tidak. Jadi gini, Anda bilang, Bu, nanti kalau atas rezeki banyak, jadi kita korban. Itu masuk. Dapat rezeki kita korban. Niku azam. Azam itu niat kuat. Nazar niku dilafatkan saya bernazar ngoten. Saya bernazar nggih. Saya bernazar. Nembe istilah nazar. Niku azam mawon. Kalau punya korban, kalau punya rizki lebih kita akan korban niku senes nazar. Ustaz, daging kurban itu
dibagikan harus mentah, tidak boleh. Nggih, mentah. Kalau sebagian dijual boleh nggak? Yang jual siapa? Ya panitia. Mboten angsal, maksud Mas Eli mboten angsal. Harus diberikan dulu sama. Misalnya kulitnya. Enggak boleh walaupun kulit tetap diatasnamakan satu orang kemudian dijual. Enggak boleh langsung dijual. Nanti ada diberikan diatasnamakan kemudian dia datang ke pembeli kulit. Nah, seperti itu. Tidak boleh langsung dijual. Semua walaupun itu korban sunnah tidak boleh dijual. Kecuali sudah dimilikkan tadi, kita dapat jatah daging, kemudian kita jual boleh. Dapat jatah kambing, daging kita jual boleh. Yang bedakan akadnya itu. Batasan yang berkorban nerima daging 9 kilo. Yang korban sepertiga paling banyak. Nggih, dari daging. Biasanya dapat paha kanan sama hati. Sepertiga. Tapi yang paling saya hanya ngambil hatinya yang paling bagus. Yang paling bagus hanya ngambil hati seperti Nabi ngambil hati. Hati. Nggih, hati. Penuh. Nggih. Hatinya kambing, hatinya sapi. Kalau kita mengelola masjid itu kan korban banyak. Jadi kalau kulitnya itu di atas namakan satu orang, itu kan banyak yang enak kurang kan banyak yang iri. Ada kepala di situ, ada kepala, ada kulit, ada pokok. Pokok itu teracak itu. Nah itu kalau diberikan satu orang mesti nggak bagus. Jadi kemudian di atas namakan takmir. Ini jatahnya takmir. Itu sudah sah. Boleh, yang penting diberikan dulu. Jatai Pak Takmir boleh, betul apa-apa. Bebas. Pembagian tidak harus rata. Boleh, bebas. Nggih. Kalau mau ngambil paling banyak sepertiga. Untuk mensiasati panitia itu kan biasanya ada yang dimasak. Sedangkan ini kan kalau kita kasih penjelasan ini kan di mereka yang dulu. Seandainya dalam musyawarah itu kita sampaikan, Pak, besok supaya ini menjadi halal dengan kurban nanti kambing satu nanti diatasnamakan Pak Fulan itu. Dan nanti Pak Fulan dimasak dan nanti untuk panitia boleh. Boleh, betul apa? Boleh, nggih. Satu kambing. Ini satu kambing, Ustaz. Oh, full satu kambing. Panitianya kan banyak. Rian. Oh, boleh teman ini boleh. Jadi walaupun satu kambing satu orang boleh. Boleh. Misalkan saya korban satu kambing. Nggih. Saya namakan ini kambing pakainya di Pak Kasir, belian kayak masangan. Boleh. Satu kambing berikan satu orang boleh. Yang penting dari Pak Kasir nanti dimasak. Nggih, boleh. Betul apa-apa. Yang ngasih kan bukan yang ngasih kan bukan yang pemilik kambing, Pak. Yang ngasih itu amir. Jadi pada waktu saya serahkan kambing saya untuk kurban, baru ijab kabul, baru ini untuk kurban. Dari amir baru diberikan pada orang lain. Kalau kita langsung berikan pada ini Pak sama itu bukan kurban lagi namanya, itu sedekah. Itu sebelah Rian, nggih. Di sebelah dulu baru ini bagian sampean satu gitu, bukan apa jenenge. Nggih. Sembelih dulu baru dagingnya diberikan satu orang boleh. Nggih. Si urip nggih. Yang ini niatnya mohon maaf supaya ini kambing ini sah untuk hikmat panitia. Akadnya berikut nih.
apakah ini kambing saya, korban saya, tak serahkan bulan bentuk hidup, Panitia. potong, kalau dimasak no? Boleh. Ini kambing saya berikan panitia. Sama panitia disembelih baru untuk orang. Nah, si fulan ngoten. Intinya itu harus ke panitia dulu. Nggih, Panitia panitia. kita itu harus serahkan ke panitia dulu. Kal- Baru panitia yang berikan kepada mengatasnamakan seseorang. Nggih. Anu hutan untuk dimasak. Nggih. Kalau kita langsung kepada si fulan, itu sedekah jadinya. Nggih boleh tapi sebelah dulu kalau kita sendiri. Tidak berupa Tidak. mak seurip ngoten. Disembelih iki daging tak wehne kowe kabeh. Boleh gitu ya? Boleh mboten napa-napa. Satu, boleh satu. Potong riyen. Oh, tapi dagingnya sudah merupakan daging korban ya? Nggih, daging korban ya saya. Daging korban. Kalau satu hidup diberikan ini bagianmu niku jenenge bukan korban jadi malah apa malah niku duka niku malah jenenge apa sik urip. Sik urip. Nggih malian. Nggih jatuh sing ngoten. Bapak saya bisa serahkan kambing ini dan nanti dipotong ketika hari raya Idul Adha, dipotong ke hewan kurban niatnya saya. Nanti jadinya silakan Pak Tansel untuk terima panitia. Niatnya saya. Pemilik kemarin itu kan yang ketemu. Nggih, saya kan Yang lihat banyak saya. Nggih, nggih. Kata saya ini hewan kurban. Saya. Heeh. Jadi ketika Idul Adha dipotong, diingatkan atas nama saya, nanti daging kurbannya itu ganti dengan panitia. Gitu loh. Kalau niku berarti anu dadose karena tadi kan bolehnya dia ngambil kan sepertiga aja. Berarti seolah-olah dia masuk semua, nggak bisa berarti. Terus bolehnya satu tadi gimana? Di luar sepertiga. Di luar sepertiga. Berarti yang sepertiga bagian kita yang apa? 2/3-nya untuk yang khidmat. Kalau kita enggak, aku enggak jalan jiko ini dong. Udah tak serahkan semua. Oh, gimana nomor berarti? Jadi seperti banyak saja yang boleh dimasak. Nggih. Orang. Wis bagianku bagianku mboten kula juga. Sepertiga ini jatah saya pemilik korban dong. Gitu. Nggih. Saya disedekahkan. Nek saya pemilik juga. Ini soalnya kabeh wae boleh juga dong. Nggih. Boleh. Berarti menutup enak ini. yang menyerahkan itu panitia, bukan yang ini pemilik yang menyerahkan korban. Nah, nggih paling aman ngoten pun. Jadi pun panitia. Panitia pun aman pun. Bukan bagian saya yang korban. Ngoten. Akotnya itu apa sudah waktu hari H setelah sholat Id akotnya. Kalau sebelumnya boleh nggak hamil 1? Sebelum masuk hari raya. Kan masa itu kan butuh waktu tuh niat yang berkhidmat ya. Nggih. Tapi kan nyembelihnya tetap Ya, artinya pada saat mau penyembelihan sudah paham tuh panitia ini korban cici diserahkan niatnya berkhidmat. Itu butuh waktu loh. Mempercepat kan. Penyembelihan pertama langsung nggih ngoten biasanya ngoten. separuh. Boleh ngoten napa? Nggih, hari sebelumnya ini ngoten napa boleh. Yang penting sudah ada niat kurban. Ini kurban saya walaupun nyembelih besok boleh. Kemudian nanti sama panitia diserahkan untuk bagian masak atas nama siapa ngoten. Boleh. Kalau itu termasuk kalau diserahkan seseorang bisa dijual. Boleh kalau sudah diserahkan. Misalnya Nggih. begini, saya sebagian dari takmir, kemudian semua kulit, semua kepala diserahkan kepada saya. Ke takmir. Diserahkan kepada si An. Kemudian sebagai saya jual. Nggih. Saya jual. Tapi Boleh. uangnya saya masukkan ke masjid lagi. Boleh, berarti mikir pahalanya jenengan. Oh, saya dapat pahala. Kan dikasih sama dikasih panitia. Kan jadi amale panitia nih. Jadi amale panitia, di atas namakan panitia. Nah, kita melaksanakan seperti itu.
Seandainya panitia setelah dapat kulit didot apa disade terus uangnya sendiri nggak apa-apa. Nggih. Jadi untuk panitia itu urusinnya itu masih 2 hari raya itu ada tiap malam itu potong 3 untuk disate panitia Malam. kambingnya Malamnya dipotong bareng-bareng. sebelum 2 hari sebelum itu udah dipotong untuk ikut panitia. Sebelum hari raya. Oh ya Allah, betul saged. Sedekah. Mungkin sedekah niku nawi. Jelas korbannya orang korban Sebelum hari raya Masya Allah betul saged. Sedekah. Yang saya tanya tadi gitu juga ada yang kita ngomong sama dia, kampung saya biar sendang. Yang ada kandung dengan korban potongnya masak. Dia tanya sama saya, nanti tak tanya ke anda aja. itu sampai udah 3 hari lebaran itu belum tuntas itu urusin korban itu tak. Tapi dari sebelah semua. Sing penting pada sebelah sedanten niku. Loh. Kalau disembelih setelah tasrek berarti sedekah itu sih. Nggih. Ya diberikan tempat yang kurang aja kedaya. Berikan kalau kelebihan seperti itu. Kasih hidup gitu ya. Nggih, hidup beri sembelih ke tempat sebelahnya. Setelah iya dereng korban. Mboten korban. Nggih, saya disembelih niku. Sayanya disembelih, sembelih setelah tasrek berarti ya 4 hari. Wih, 3 hari. Berarti hari raya sama 3 hari, 4 hari. Nggih, 14 sore itu. 10, 11, 12, 13, 4 hari. Sebelum hari raya belum boleh. Belum boleh. Masih belum korban itu. Nggih, belum korban. Jadi ini sedekah. Alasannya begini, kenapa dilaksanakan itu? Karena saya pernah ke sana juga. Kita kan jaga binatang itu banyak. Jadi itu semalam suntuk kita harus mulai. Kalau enggak dicuri orang. Jadi kita memang harus gimana caranya? Kalau enggak saya salah 1 atau salah 2. Biasanya salah 3 kita potong. Salah nih. Masya Ya, Allah. kita punya banyak. Banyak kan. Saya pernah ya, sapi berapa sama enggak melayani kita, enggak mampu kita. Membaginya enggak mampu. Padahal satu saking capeknya dikasih 1 paha gitu. Orang kan Kayak perhitungan. jadi lagi nggak mau. Iya dibagi. Ya bagi. Jauh-jauh antar kabupaten gimana? Karena Lintas kabupaten ya. Saking banyaknya yang itu. Dilalang itu ikut-ikut Orang baik kalau dari kami. Saking banyaknya. kalau yang kita kasih kan harus kambing Pak. ya. Tapi nggak mau dia. Bukan nggak mau orang pada itu lahap luar biasa pakai sapi rendang itu. Itu kan kadang kita itu dianggap tidak menghormati gitu, kalau kita kasih sapinya. Jadi dia kalau kambing senang dia. Jiwanya main dia juga. Itu banyak. Dewanya disembelih. Enggak Nggih. benar. Ceritanya Nabi Ibrahim aja. Dewanya daerah-daerah. Pak ini pencerahan bagus ini. Soalan itu mesti tukaran, panitia itu. Jadi ada yang ahli fikih yang menangani. Mestinya orang-orang Boro yang ahli fikih itu setiap korban harus datang ke masjid besar memberi pencerahan itu. Begini hukumnya, begini. Barangkali itu kita usulkan pada kiai siapa yang disuruh. Karena kalau nanti suara terbanyak yang menang,
Jadi yang pinter mas 2 orang, yang banyak goblok-goblok. Menang yang goblok. Menang. Akhirnya yang pinter nggak dibagi. Dimusuhi malah. Makanya saya mengharapkan seperti itu lah, bisa terjun ke desa-desa. Nggih, mboten kurban. Lah mengke napa panitia terus malih kok napa niku kula kesupen nanti dibahas niku. Dewe dibahas tapi kula kesupen. Nggih mengke anu panitia niku tinggal ceroboh sengaja atau kalau betul sembelih sebelum anu nggih ceroboh dan wajib ganti. Mboten dereng dihitung. Nggih sedekah berarti. Terus apakah nanti nunggu tahun depan panitianya kodok, mengkodokkan kalau kesupen ini atau dibahas? Ini dia pengen itu, kesupen kalau. Panitia apakah tahun depan harus mengkodokkan yang teledor tadi itu kalau kesupen masalah ini? Nggih, kategori korban salah sembelih. Nggih, nggih. Untuk korban binatang korban yang hilang, itu yang korban itu masih dapat pahala korban. Juriran. Iya, hilang. Dengan gini dibahas, kalau kesupen kalau. Kesupen kalau. Nanti dibahas tentang anu pondok. Saya kalau kesupen. Karena masjid suruh ganti. Nggih, masalah ganti, lak ceroboh wajib gantos. Nggih. Padahal kita jaga. Wajib ganti. Tapi terus fadilah pahalanya kalau kesupen angsal mboten si korban. Terus itu ngambil uangnya uang masjid. Damel untuk yo. Mboten angsal. Masyaallah. Nggih, panitia niku uang pribadi panitia. Enggak mau, jelas enggak mau panitia. Jelas enggak keliru. Akan repot kalau ada yang hilang itu. Nggih. Sering terjadi. Ya Allah. Bahkan apa niku ngurusi ketika apa ngreseki daging itu tidak boleh dari masjid. Kresek, teh hangat niku tidak boleh diambil dari masjid, harus pribadi dari yang korban. Untuk maslahat baru boleh kalau untuk maslahat. Nggih. Maslahat. Nggih, kalau maslahat. Kalau maslahat boleh. Nggih. Kecuali kalau kota amal untuk masjid berarti nggak boleh. Kalau maslahat umat boleh. Nggih, makanya kalih kota ini ku masjid sama maslahat umat ngoten. Kalau nggak ada tulisannya bebas, Ustaz. Kalau nggak ada tulisannya. Berarti itu masjid, kota amal masjid, dia otomatis masjid. Yeah. Maka maslahat umat ngoten boleh. Nah, satu lagi ini masalahnya. Uang yang masuk ke masjid pada waktu Idul Adha, katanya hanya kita yang ahli fikih, sebelum dihitung itu boleh diambil. Kalau sudah dihitung masuk masjid dalam pembukuan. Jadi yang sebelum dihitung, nah ini dimanfaatkan untuk biaya korban. Betul angsal, sami kali. Pokok untuk masjid, ya sudah untuk masjid. Nggih. Maslahat umat. Maslahat umat. Kalau maslahat masjid aja berhubungan dengan sekitar masjid, cat untuk nopo. Kalau khotib masuk masjid, khotib muadzin masuk uang masjid. Listrik, nggih marbot. Ya Allah, marbot niku mlebete masjid. Apa? Makan berarti maslahat. Wow, maslahat. Mboten angsal. Mboten saged. Maslahat. Maslahat itu umum. Maslahat umat. Makanya kedah kalih untuk dua. Nggih, akad sing bedane niku akad tulisan akad niku. Kod. Nggih.
Itu diambilkan masjid boleh enggak? Boleh lah niku khotib muadzin boleh dari masjid, kas masjid boleh. Kalau untuk makan-makan kecil itu untuk khidmat Ustaz? Boleh khotibe. Enggak, maksudnya Itu kalau malam Selasa kan di Bandung ada masail. Setelah masail itu, kemudian khidmat diambilkan dari masjid. Boleh? Maslahat masjid lah niku. Kalau masjid mboten angsal. dirubah. Oke. Kecuali kalau khotib kan masjid kan isinya kan khutbah perlu khotib. Kalau pengajian masail kan tambahan. Kalau tambah berarti maslahat masjid. Ngoten. Makanya kotak amalnya kali untuk masjid sama maslahat masjid. Masalah masjid berarti masail, bayar listrik, ngecat. Nah niku. Kalau misalnya kemaslahatan umat itu sebetulnya Oh tambah bebas niku, tambah bebas pun. Nggih, bebas. Oh, keluar dari napa? Masjid boleh. Untuk napa? Ada orang miskin kasih beras dari situ boleh. Maslahat umat langkung enak nggih. Boleh. Masalah umat bebas. Nah, malih ngoten berarti. Hibah. Kalau ditulis di situ kan di kota awal itu masalah umat gitu ya. Terus ada orang datang, langsung diambil semua gitu. Diambil sama siapa? Diambil maling. Bukan ditulis, diambil aja gitu. Iya, diambil. Ini kan untuk umat. Loh, Ngambilnya siang-siang. Ini umat. tapi kan harus pakai orang yang memberikan ke umat kan harus pakai panitia, tidak boleh ngambil sendiri. Namanya hulul itu. Itu sama wadah. Alasannya masalah maling gitu. Kacau ngomongnya. Sami mawon maslahat umat saged. Kemaslahatan umat saged. Kemaslahatan masjid, berarti sekitar masjid lah. Masail, cat, servis, apa servis, perbaikan, ngepel apa, nyorokan kerja bareng dari situ, maslahat masjid. Ngoten, jadi ngecat itu dari maslahat masjid. Kalau masjid itu hubungannya, tulisan nggak boleh juga. kenapa? Ada tulisannya usul masjid berarti untuk gaji tukang ngepel berapa juga? Ngepel berarti marbot ya, marbot itu maslahat insyaallah. Marbot itu maslahat. Nggih. Boleh juga. Rian kalau marbotnya kesupen kula. Nggak ada tulisannya soalnya, cuma di voice atau mawon. Kalau sing imam, muadzin, khatib niku jelas boleh. Kalau chat itu harus dari maslahat masjid. Kalau marbot niku seandainya masjid betul disapu. Kalau kesupen masalah marbot. Kalau kesupen. Ngerti kali mulai marbot. Pon, salah. Nah, marbot kok sik ragu-ragu. Marbot sik ragu-ragu. Imam, Bilal, khatib iku saged dari uang masjid. Nggih. Amalan masjid niku. Nih, berarti kotaknya mandok ngatur kotaknya nggak tulisan namanya. Yang kiri itu maskan. Iya. Nggih. Itu pentingnya belajar. Iya. Sing Karena gini tadi kami itu ada amalan di masjid. nggih. Ada yang macam-macam. Cuman saya juga akan juga sama itu. Ada gaji saya dipotong. Cuman kan mungkin kurangnya ya. Saya bilang buat masalah umat tadi. Nggih. Ini ku musala apa masjid? Wonten khutbah. Oh, nggih, berarti lebih nggih. Pokoknya penamaan masjid itu langkung berat. Kecuali musola, gampil pun. Musola, kota amal musola bebas. Nggih, kalau musola kan aturannya berbeda dengan masjid. Kota amal musola berarti ya walaupun masail boleh. Boleh. Nggih, lebih bebas, lebih gampil urusannya. Tapi masalah umat itu semata. Nggih.
Kan perbedaan musola kali masjid kan hanya penamaan yang punya tanah saja. Ketika wakifnya menamakan masjid berarti lebih ketat urusannya oleh masjid. Kalau musola bebas, lebih mudah. Kalau Boleh, asalkan sebelum dirubah belum diwakafkan untuk musola. Masih musola biasa. Tanah fasum, tanah umum milik masyarakat. Kita buat musola, terus sekarang zamannya bisa kita jadikan masjid. Oh, milik orang kampung ya. Tapi kan belum diatasnamakan sepakat wakaf toh. Berarti saged boleh. Kecuali sudah wakaf musola. Enggak boleh dirubah. Bolehnya menambah tanah. Jadi yang tengah musola wakaf. Nah, enggak bisa kan udah ada kata-kata wakaf. Berat, udah wakaf. Wakaf di situ berarti duduk di wakaf musola. Batal junub boleh. Iktikaf enggak dapat pahala iktikaf. Nonton kalau musola. Gak ada takhil masjid, gak ada musola. Itikaf bermakna bahasa. Betul nopo. bukannya musola sama masjid itu bahasa Indonesia aja. Betul. Enggak, beda hukumnya. Musola zaman Nabi itu adalah tempat sholat kecil yang digunakan Nabi sebelum Nabi safar atau setelah Nabi safar. Ada ruangan khusus untuk sholat. Masjid itu memang untuk majma umum. Nggih. Jadi kalau wakaf masjid, niatkan wakaf masjid meskipun di situ dan buat Jumat boleh. Temboro kan sama masjid itu Temboro itu. Tapi yang Jumatan cuma terangkil. Temboro masjid, Amanah masjid, Al-Faiz masjid semua ini. Etikaf dapat pahala. Nggih. Kita dikasih sebuah tanah. Kemudian yang menerima ini bangun masjid. Berarti dihukumi masjid. Yang dihibai nggih masjid berarti. Nggih. Kita buat masjid. Nggih. Berarti kan dihukumi masjid. Masjid berarti. Itikaf dapat pahala. Artinya yang hibahkan tanah itu tidak bisa menuntut kita menerima. Menuntut. Misalnya, juga masjid musola misalkan. Oh. Itu kan hibah tanah. Kita yang bangun. Ya, ketika hibah akadnya bagaimana? Karena ini benar Pak Gomo. Oh, nggih. Boleh berarti. Kecuali kalau sama yang hibah, ini hibah saya berikan untuk masjid. Nah, berarti harus masjid. Tapi kalau untuk bangunan, Nah, boleh. Itu untuk agama bebas. Untuk pondok boleh, madrasah boleh, musola, masjid boleh bebas. Berarti kalau itu kalau musola itu kalau kita masuk ke musola kan nggak ada sholat tahiyatul Enggak ada. Betul wonten pun langsung masuk. Masalah pahala Ustaz. Ke musola dengan ke masjid bagaimana? Beda kalau musola nanti pahalanya kumpul sama orang Islam saja. Kalau di masjid sholat jamaah. Kalau di musola juga dapat sholat jamaah, tapi nggak dapat fadilah etikaf. Kalau di musola berarti fadilah sholat jamaah dapat, fadilah kumpul sama orang Islam dapat, tapi nggak dapat fadilah etikaf. Boten, ya cuma tadi ibadah aja, ibadah biasa. Dan kumpul sama orang Islam. Kita tetap sabilillah juga. Sing bedane mek etikaf wae. alternatif mesti nolak. Itikafnya itu harus pakai niat, nggak usah. Nggih, Madzhab Syafi'i harus niat iktikaf. Masuk saya iktikaf. Nggih. Terus sekarang yang membedakan antara musola sama masjid itu apa nih ukurannya? Tadi penamaannya yang punya tanah, nggih. Kalau sana kecil sama masjid loh, Ya dapatnya nggih, walaupun sak kotak. Boten. Ustaz, berarti masjid itu bukan harus digunakan untuk sholat Jumat. Tidak harus.
pembelajaran. Jadi kecil pun boleh. Nggih bisa masjid. Dan mau berat. Orang junub nggak boleh situ. Nah. Dan nanti nggak bisa dirubah-rubah kalau masjid. Ukurannya asal kecil musola. Oke. Orang berpikir, oh nek sholat Jumat ini masjid. Nggih. Rupanya bukan itu. Nggih. Awal kan. Nggih, akad awal. Jumatan di musola boleh. Jumatan di musola boleh. Tapi yang paling bagus di masjid karena dapat fadilah i'tikaf. Kalau masjid Jami sama masjid Anu tuh beda nggak? Sama masjid. Nggak pahalanya. Sama. Masjid jamek sama masjid biasa sama. Yang beda itu namanya Masjid Nabawi kali masjid napa? Baitul Maqdis, Ka'bah kali Madinah Nabawi niku benten pahalane. Tapi yang lainnya sama. Jamek atau tidak jamek sama saja. Kan harus 40 orang. Oh, di rumah. Ada 40 orang. Oh. Ada anu manfaat. Oh, enggak ada darurat. Di masjid juga enggak boleh. Oh, di rumah. Oh, terus yang pinten? Berapa orang? Bisa. Berarti kita pakai pendapat yang memperbolehkan. Pakai pendapat yang kurang dari 40 boleh. Udah tapi sing paling bagus setelah itu sholat duhur lagi. Karena baru 20 orang. Yang paling bagus setelah itu sholat duhur lagi. Ngoten dia, nyepi gak boleh. Masya Allah. Berarti belum pernah ke Bali ya Ustaz ya? Pon kemarin Mas Turoh 15 hari. Waktu nyepi. Belum pernah. Lain kali kita Allah. Sampai seperti itu ya. Mati, udah mati, lah nyala dihukum. Masya Allah. Meninggal. Ada orang mati? Oh. Enggak orang Islam saya mati. Pengurusannya berarti lewat polisi. biasanya kalau orang Islam mau mati ditunda dulu matinya gitu. Habis nyepi. Kamu matinya habis nyepi. Karena belum pernah ada. Oh. Nggih. Pun insyaallah. Lanjut apa pun? Nggih. Berarti mencing untuk yang tidak bisa dipegang lehernya. Ini sekarang nggih. Cekap. Nggih pun. Yang wajib dua, yang dua sunnah. Yang wajib dua, yang kanan kiri kecil-kecil itu sunnah dipotong. Kecil. Yang itu yang rongga itu tenggorokan napas ini wajib potong itu. Nggih, jalan makan, jalan nafas itu wajib. Kalau yang kanan kiri kecil itu sunnah dipotong. Nggih, yang dua. Oke, subhanallah, astagfirullah.